Hai, halo semuanya, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Om Ben, dan hari ini kita akan ngomongin apa sih yang harusnya dilakukan setelah detox, dan gimana sih yang cara-cara yang harus kita lakukan supaya nih efek detoxnya bisa bertahan dengan jangka panjang. Jangan bingung buat kamu yang mungkin udah rutin detox atau yang baru kemarin selesai detox, terus aku harus ngapain lagi ya? Nah, hari ini kita akan bahas, nggak semuanya di dalam video ini, pertemuan kita di episode ini, nggak semuanya kita bahas ya, karena memang ada banyak banget yang harus dilakukan, yang harus terus dijaga setelah hari detox. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai dua hal. Dua hal ini merupakan satu hal dari satu yang utama, yaitu apa? Pola makan. Nah, pola makan ini yang harus kamu lakukan setelah hari detox itu ada dua tahapan. Yang tahapan pertama adalah buat kamu yang mungkin baru mulai menjalankan pola hidup sehat, yang belum punya kebiasaan rutin makan sayur gitu ya, dan baru pertama kali juga cobain pakai detox kita, ini tahap yang pertama. Nah, tahap yang kedua, buat yang tahapan kedua ini adalah buat orang yang kamu yang sudah rutin, mungkin minimal 4 kali, udah sebulan nih rutin setiap minggu sekali detox, dan sudah mulai punya pola hidup sehat, yang mungkin sudah biasa makan sayur, udah biasa makan salad, yang nggak pakai bumbu, pakai dressing gitu ya, sudah kebal banget sama namanya rasa sayur gitu. Nah, ini buat kamu yang tahapan kedua. Kita mulai dari tahapan yang pertama dulu, buat kamu yang baru memulai pola hidup sehat dan baru aja, mungkin baru sekali atau 2 kali puasa dengan pakai detox kita. Nah, tahapan yang pertama ini ada 3 langkah yang harus kamu lakukan. Yang pertama, apapun nanti menu makanan kamu, mau kamu mungkin masih harus makan karbohidratnya mungkin yang masih simple, kayak nasi putih gitu ya, masih banyak makan gorengan dan sebagainya, nggak masalah, nggak usah diubah dulu secara drastis, tapi kamu harus tambahin di dalam menu makanan sehari-hari kamu itu minimal 3 jenis sayur, buah, dan tanaman nabati. Apapun itu. Dan 3 ini bisa, nggak mesti sayur buah aja gitu, tanaman nabati juga boleh, misalnya kayak kacang-kacangan, biji-bijian gitu ya, itu juga nggak ada masalah. Misalnya menu makanan aku misalnya nasi sama ayam goreng, tambahan tahu itu satu jenis tanaman nabati, terus nanti tambah lagi misalnya bayam, sop bayam, 2, sama tambah lagi mungkin di dalam sop bayam itu aku tambahin tomat, jadi 3. Nah, dalam satu menu sehari aku tadi itu ada 3. Nah, kalau bisa, dalam satu menu minimal 3. Tapi kalau nggak bisa, ya udah 3 jenis ini dibuat dalam satu hari. Jadi dalam satu hari, kamu minimal 3 jenis sayur, buah, atau tanaman nabati dalam menu makanan kamu. Contoh, kalau misalnya tadi kan aku di dalam satu menu makanan aku ada 3. Nah, bisa aja nih, mungkin makan pagi, sarapan aku makan bubur, ada ayamnya, ada telurnya gitu ya. Belum ada tuh sayurnya tuh, nggak apa-apa. Nanti pas siang, aku makan misalnya buah apel gitu, sama susu misalnya, susu kacang gitu ya. Bisa itu juga itu masuk ke dalam jenis yang kedua. Nanti malam nih baru aku makan tuh sayur bayam, mungkin aku mau nambahin ada tomat sedikit, jadi nambah variasinya kan ya. Nambah lagi bukan jadi cuma 3, jadi 4 dan sebagainya. Jadi bisa kamu bagi dalam seharian kamu, atau kamu masukkan ke dalam satu menu makanan kamu. Pokoknya paling nggak minimal 3 jenis sayur, buah, dan tanaman nabati dalam satu hari kamu. Selanjutnya, tukar nih semua jenis cemilan manis kamu, apapun itu ya, jenis cemilan manis, bisa mungkin kue-kuean, roti-rotian, ciki-cikian yang manis-manis, kemudian juga coklat-coklat manis. Kamu ganti tuh semua sama buah-buahan segar. Buah-buah segar ini bisa apa aja, kamu bisa pilih sesuka kamu yang sefavorit kamu aja. Misalnya aku contoh, biasanya cemilan aku roti, misalnya roti yang ada selai-selainya di dalam gitu ya. Siang-siang jam 1, jam 2 aku makan. Itu aku ganti, di jam itu aku ganti roti-roti tersebut sama misalnya buah pisang, atau misalnya sama buah apel. Dan begitu setiap hari. Jadi semua jenis cemilan manis kamu ganti sama buah-buahan segar. Yang berikutnya yang harus kamu lakukan, yang ketiga, yaitu tukar atau ganti ya beberapa minuman manis kamu, karena ya kita sering banget nih ternyata minum minuman manis, nggak ada salahnya juga, nggak dilarang dulu, tapi kamu tukar beberapa, misalnya kamu sehari minum 2 kali minuman manis, maka yang sekalinya kamu ganti sama misalnya smoothies yang handmade ya, kamu buat sendiri smoothiesnya tanpa gula lagi, tanpa ada susu kental manis, tanpa ada sirup, benar-benar cuma sayur, buah-buahan, biji-bijian dan sebagainya, atau langsung sekalian ini jus sayur buah, atau langsung cold press jusnya kita aja. Jadi semua minuman manis, apapun itu. Nah, di sini tahapan pertama ini fokus utamanya adalah membiasakan nih tubuh kamu ini terbiasa sama rasa sayur. Jadi terutama lidah ya, lidah itu rasa sayur itu, rasanya kalau misalnya belum terbiasa itu bakal sulit banget rasanya memulai pola hidup sehat dengan makan sayur yang banyak. Tubuh semakin lama terbiasa, semakin sering terpapar sama rasa sayur, maka semakin dia menyukai, semakin kamu menyukai. Dan juga mengembalikan keseimbangan bakteri usus kamu yang tadinya banyak banget bakteri usus yang suka sama daging-dagingan, karbohidrat simple dan sebagainya. Ini kita ganti populasinya dengan bakteri yang suka sama sayur. Itu juga membantu kamu untuk meningkatkan lagi
rangsangan di otak kamu menginginkan makanan-makanan jenis sayur-sayuran dan juga makanan nabati. Sekaligus dengan begini, kamu juga bisa meminimalkan tumpukan toksin lagi, tumpukan kotoran-kotoran lagi dalam badan kamu setelah hari-hari detox dan sembari menunggu hari detox berikutnya. Nah, buat kamu yang tahapan kedua, ada 3 hal juga yang perlu kamu lakukan. Yang pertama, pastikan banget porsi makan sayur buah kamu harus 2 kali daripada porsi makanan yang lain, jenis makanan yang lain. Misalnya kamu makan nasi sama ayam geprek, misalnya nasinya itu misalnya 1 kepal, ayam geprek 1 kepal, berarti sayur buahnya kalau bisa 2 kepal, atau kalau bisa 4 kepal. Pokoknya intinya minimal ya paling nggak 2 kali porsinya dari porsi makanan yang lainnya, terutama makanan karbohidrat sederhana sama juga daging-dagingan. Yang kedua, langkah kedua, kamu harus sebisa mungkin minimal mengkonsumsi 30 jenis tanaman nabati dalam seminggu. Tanaman nabatinya nggak mesti sayur buah aja, kamu juga bisa biji-bijian, kacang-kacangan, misalnya kayak gandum-ganduman juga boleh. Atau rempah-rempah, bumbu-bumbu juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa yang banyak jenisnya atau variasi dalam 30 itu, yang paling banyak itu jenis golongan dari sayur-sayuran sama biji-bijian. Nah, yang kemudian, yang ketiga nih paling penting, kamu harus bisa buat jadwal tidur yang selalu sama. Mulai dari jadwal tidur malam-malam, sama jadwal bangunnya pagi-pagi itu harus selalu sama. Jangan beda-beda, termasuk juga jangan balas dendam pada saat di weekend. Fokus utamanya adalah untuk tetap menjaga kemampuan regenerasi, kemampuan detoksifikasi tubuh kamu itu tetap tinggi setelah hari detox. Bisa banget dibantu dengan satu tadi, jadwal tidurnya itu yang selalu sama setiap hari, karena itu membantu supaya pada saat tidak tidur, proses detoksifikasi dan regenerasi itu tetap terjadi. Jadi, kalau kita tetap jaga setiap hari selalu sama, teratur nih setiap hari pola tidurnya, maka proses tersebut juga akan teratur terus berjalan. Sehingga nggak yang tiba-tiba nih habis lagi detox nih ya, lagi hari detox, detoksifikasi tubuh kamu lagi tinggi. Terus nanti besok karena kamu harus begadang, dia turun. Kamu mengatur lagi, tidur kamu bisa bagus lagi gitu, naik lagi dia. Nanti besoknya begadang lagi tuh. Naik turun, malah jadinya nggak bagus. Jadi kalau bisa dibuat teratur aja pola tidur kamu setiap hari. Selalu sama. Meskipun misalnya, ya aku nggak bisa nih pola tidur aku 8 jam. Atau misalnya nggak bisa nih aku ngejar 7 jam gitu. Ya udah nggak apa-apa. Pastikan aja misalnya cuma 5 jam, udah 5 jam setiap hari di jadwal jam tidur dan bangun yang selalu sama. Dan dengan kamu memakan tadi 30 jenis tanaman nabati setiap minggu dan porsi makan sayur buahnya lebih banyak, 2 kali lipat daripada porsi makan yang lain, itu kemampuan detoksifikasinya lagi dibuat teratur nih setiap hari. Nah, ini kita bantu dengan tadi makanan yang sedemikian banyak kandungan nutrisinya tadi itu. Tapi apakah hanya itu saja? Enggak ya, ada juga yang harus kita lakukan, yang kita perbaiki, yaitu pola aktivitas kita sehari-hari, pola aktivitas fisik gitu ya, dan juga selain pola tidur, ada juga pola pikiran dan perasaan yang perlu kita kendalikan atau kita atur untuk supaya manfaat kesehatan di hari detox itu tetap terjaga. Namun, kita akan bahas lebih detail lagi di pertemuan di episode berikutnya. Kemudian, buat kamu yang mau cek produk kita, mau lakukan pemesanan dan mengatur jadwal pengiriman dan hari detox kamu, yuk langsung diperiksa link website kita di deskripsi di bawah ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa dimakan sayur buahnya dan diminum juga jusnya.